Di video kali ini saya insya Allah akan membahas tentang syarat bersuci dengan menggunakan batu, part yang kelima di dalam kitab Safinah halaman 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain wa ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khamisuha lan uti kang kaping 5 na ieu samaniyah kula yatro aja teka aling atasnya najis opo akhorun najis kang weneh ay najisun tegese najis mutlakon hale mutlak autohiron atawa autohirun atawa kang suci rotbun kang basuh guerul aroki kang saliyane keringet amma huwa anapun utawi ieu arok iku wakada kaya ikilah arok at-tahiru utai kang suci aljapu kang aking kahasotin kaya usik pala yaduru maka ora madrot pa intoro maka lamun dat atau teka alaihi atasnya najis iku najisun najis sabaun kana iku pada uga ono opo najis iku rotban kang basuh aujapan atau najis kang aking autohirun atau kang suci rotbun kang basuh walau min rosasil khariji sanajan saking percikan kang metu ta'ayyana maka dari tangtu opo almau nganggo banyu lianna mauridan nasi karena satuhune panggonane nas pasti iku al khariju kang metu wal ajnabiyu lan kang weneh laisa fi maknahu ora ing dalem laisa ora opo najis iku fi maknahu ing dalem maknane ajnabi. Jadi yang kelima ini menjelaskan tentang syarat bersuci menggunakan batu, bahwasanya kita tidak boleh ketika kita BAB buang air besar kemudian BAB itu tidak boleh putus, dalam arti kita tidak boleh mencret, harus hati-hati BAB-nya itu harus hati-hati layatro kemudian setelah BAB-nya itu tidak putus layatro tidak boleh datang yang baru ya, tidak boleh datang yang baru, najis itu tidak boleh datang yang lain lagi gitu. Tegasnya najis secara mutlak ya. Atau najis atau yang suci rotbun yang basah, bisa jadi seperti misalkan cairan pelumas dari pantat ya yang keluar basah tapi bukan keringat, karena keringat itu tidak najis. Ghairul aroki, karena keringat itu tidak najis. Walaupun keluarnya dari pantat ya, walaupun
itu suci ya, misalkan itu suci, yang keluar itu pelumas dari pantat itu yang kering, yang basah, maka tetap itu tidak boleh pakai batu sesucinya. Beda lagi harus pakai air. Kalau keluarnya itu keringat ya di area luar gitu, maka itu arok ini, keringat ini tidak menyebabkan tidak menyebabkan madorot, karena arok ini, keringat ini suci ya, suci, benar-benar suci. Seperti apa lagi? Seperti kahasotin, seperti apa itu teh, pasir ya, pasir, maka itu tidak madorot. Atau datang najis yang lain seperti yang basah atau najis yang kering. Najis yang basah contohnya misalkan ya BAB, kotoran manusia yang kemana-mana basah, datang lagi yang baru. Kemudian yang kering kita BAB, misalkan gak ada air, mau cari batu susah, makanya sebelum BAB itu cari dulu batunya. Akibat dilama-lamakan BAB tersebut, maka terjadilah kering, kotoran itu kering sampai kering. Nah itu beda lagi babnya, harus pakai air. Kalau datang yang baru, kalau najis itu keburu kering, maka itu beda lagi, harus pakai air. Autohirun atau suci, rotbun kang basah. Jadi yang suci, walaupun yang suci dan basah ya, contohnya dari percikan atau pelumas ya, rosasin, pelumas yang keluar, maka itu tetap jadi pakai air al-ma'u. Karena sesungguhnya tempat keluarnya yang pasti itu al-khariju najis, keluar yang najis ya, yang keluar. Wal ajnabiyu yang lain, jadi termasuk yang lain, najis yang keluar, yang baru gitu, yang keluar dari nasnya yang pasti itu, yang dari lubang tersebut, tapi bukan makna ajnabi, dari keluar yang bukan orang lain ya, dari sendiri lah gitu. Wasadisuha wallahu a'lam bisawab.